Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari Matematika kelas 9, bab kesebangunan, dengan subbabnya adalah kesebangunan pada segitiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk jenis kesebangunan pertama pada segitiga adalah apabila ada dua buah segitiga. Terlihat ini ya, segitiga ABC yang lebih besar dengan segitiga DEF yang lebih kecil itu sebangun. Nah, sebangun itu kan berarti dia memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang atau sama besar. Nah, dari sini ada beberapa model pengerjaan. Boleh kita pisah segitiganya antara ABC sama DEF, atau kita bisa menggunakan metode air mancur. Nah, metode air mancur ini kita menandai yaitu titik puncak dari dua buah garis sejajar. Nah, jadi modelnya begini nih. Kalau pakai model air mancur ya. Ini kan AB dengan DE itu garis sejajar. Tahu dari mana? Ada tandanya. Sama lurus. Sejajar itu sama lurus ya, bukan sama panjang. Sama lurus meskipun dia bentuknya panjangnya beda. Atau model yang direbahkan, bisa juga seperti ini, model yang direbahkan. Kalau yang ini ABCDE, yang ini misalkan saya namakan PQRST. PQRST, di mana garis sejajarnya itu PQ sama ST. Kelihatan ya? Di sini garis sejajarnya adalah AB dan DE, di sini garis sejajarnya adalah PQ dan ST. Jadi, kita membuat pola pengerjaan air mancurnya, atau mungkin disebut rumus kali ya, yaitu kita lihat puncak dari dua garis sejajar. Ini garis sejajarnya AB, ini DE. Puncaknya yang atas, berarti puncaknya ini C. Gitu ya. Ini garis sejajarnya AB, ini garis sejajarnya DE, puncaknya berarti C. Kalau ini yang rebah, garis sejajarnya PQ. Terus satu lagi ST. Puncaknya mana? Yang R. Betul. Jadi puncaknya yang R. Kita lihat dulu yang ABCDE ini. Jadi nanti cara membuat persamaannya ya, kita bikin persamaan jarak yang dekat per yang jauh. Seperti itu. Nah, jadi kita buat titik patokan dari C karena ini ujung garis sejajarnya. Gitu ya. Kita buat boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu. Jadi air mancur begini nih. Pendek per panjang atau dekat per jauh. Jadi pendeknya CD dibandingkan sama CA. Nah gitu. Kita bikin CD per CA sama dengan, kalau ke kiri CD per CA ya kan pendeknya CD, panjangnya CA. Kalau ke kanan berarti CE per CB, pendeknya CE, panjangnya CB. CE per CB sama dengan. Nah kita juga bikin dua garis sejajar yang pendek panjangnya ya, CD per CA, CE per CB, yang pendeknya berarti garis sejajarnya DE per AB. DE per AB. Nah, seperti ini. Ya. Berarti dari sini sudah terlihat ya, ada 3 buah perbandingan sisi. Nah, nanti kita menggunakan 2 saja, yang satu yang diketahui, yang satu yang ditanyakan. Gitu. Nah, kalau dari sini kita yang satu lagi coba lihat yang PQRST. Berarti kan ujung puncak garis sejajarnya adalah titik R. Kita kasih tanda titik R. Nah, titik R berarti kemana? RS per RP gitu ya. RS per RP. Nah, coba kalian teruskan selanjutnya apa? Ya, RS nih yang pendek RS, yang panjang RP. Terus apa lagi? Ya, coba diteruskan 2 buah lagi nih. Nah, supaya nanti modelnya supaya lebih paham, coba perhatikan yang segitiganya ini. Jadi sama saja ya, antara segitiga yang tegak dengan yang mendatar sama saja nanti model pengerjaannya. Yang jaraknya pendek, yang dekat dibanding jarak yang jauh. Nah, ada 3 juga nanti. Baik, supaya lebih paham sekarang kita bahas soal contoh soal yang beberapa kita bahas. Berikut contoh soal yang pertama.
Dikasih tahu, diberitahukan panjang RS6, ST9, PQ12 dan QT6. Pertanyaannya, berapakah panjang PR? Nah, coba kita lihat dua buah garis sejajarnya. Dua buah garis sejajarnya kan berarti PQ sama ST ya. Garis sejajarnya PQ dan ST. Berarti titik puncaknya yang mana? Titik puncaknya yang R. Berarti kita bikin persamaannya. Nah, titik puncaknya yang R. Ditanyakan PR, P ke R. Nah, yang ditanya sisi kiri kan, ada sisi kiri, ada sisi kanan, ada sisi tengah gitu ya. Yang ditanyakan sisi kiri. Berarti yang kita gunakan sisi kiri yang ditanya. Sama yang dikasih tahu yang mana? Yang diberitahukan sisi kanan apa tengah? Yang semuanya ada. Yang kanan ini kosong. Yang tengah dua-duanya ada nih yang tengah. Ya, berarti yang diambil persamaannya yang kiri dan tengah. Kalau yang adanya yang kanan berarti yang kanan dan tengah. Kalau adanya yang kanan. Nah, gitu. Di sini yang diberitahukan, yang ditanyakan panjang PR. PR itu sama RP sama ya. PR, RP sama. Kita bikin persamaannya berarti. Mulainya dari titik R. RS per RP. Tulis. RS per RP sama dengan. Nah, RS per RP sama dengan ST per PQ. Pakainya yang tengah ya. ST per PQ. Masukkan nilainya. RS-nya ada 6. 6 per RP atau PR yang ditanya. RP sama dengan 9 per 12. 9 per 12. Di sini mau disederhanakan dulu boleh. Ini kan bisa dibagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Kemudian dikali silang. Ingat kali silangnya itu bagaimana? 4 ke 6, RP ke 3. Jadi perkalian. 6 kali 4 sama dengan 3 kali RP. Nah, setiap ada kali silang gak usah dikalikan dulu. Ya, setiap ada kali silang tidak perlu dikalikan dulu. Kalian pindahkan dulu. Ini kan 3 RP, berarti 3 kali. Pindahin dulu jadi bagi. Seperti itu ya. Berarti bisa kita tulis RP sama dengan 6 kali 4 per 3. 6 kali 4 per 3. Kenapa? Biasanya angkanya bisa dicoret lagi. Ya, kalaupun angkanya besar nanti bisa dicoret juga. Kita coba coret nih. 6 bagi 3 bisa dicoret kan? Berapa? 2. Berarti panjang RP atau PR sama dengan 2 kali 4. Yaitu 8. Di sini tidak ada satuannya ya. Berarti panjang RP adalah 8. Oke. Kemudian soal kedua. Diketahui segitiga ABCDE. Nah, ya, dua buah segitiga yang sebangun ABCDE dengan panjang AD 2/6 AC. Nah, maksudnya gini. AD 2/6 AC berarti AD-nya 2, AC-nya 6 gitu ya. Berarti AD-nya 2, AC-nya 6, segini 6. Nah, AD 2, AC 6. Itu yang dimaksud AD 2/6 AC. Berarti kalau AD-nya 2, AC-nya 6, CD-nya berapa DC-nya? Nah, kan yang AC 6 ya. Ini 2, berarti CD-nya 4. Kan tinggal dikurang. Berarti ini 4. Oke. Terus kemudian panjang CE 3. Nah, di sini 3. Pertanyaannya panjang BE. BE-nya berapa? Ya, di sini garisnya sejajar. Tetap ya. Tetap kita bikin patokannya dulu. Patokannya kebetulan titik C nih. Patokannya titik C. Oke, yang ditanyakan yang kanan, yang dikasih tahu yang kiri. Berarti kita tidak perlu pakai yang tengah. Gitu ya. Baiknya kita bikin persamaannya dulu. Berarti kan mulai dari titik C. Berarti pendeknya apa? CD. CD per CA. Gitu kan ya. CD pendeknya tulis. CD per panjangnya CA. CA sama dengan. Yang ini pendeknya CE, panjangnya CB. Jadi kita cari CB dulu. Ya, baru dapat BE-nya nanti. Berarti CE per CB. Ya kan? Pendeknya CE, panjangnya CB. Misal CB 10, berarti 10 kurang 3, ini 7 nanti misalkan gitu ya.
Nah, masukkan nilainya. CD 4, masukkan. 4 per CA. CA berarti dari A ke C, dari ujung ke ujung, berarti 6. 4 per 6 sama dengan CE-nya 3 per CB. Kali silang saja langsung. Ya, kali silang langsung ya. CB ke kiri, 6 ke kanan. Berarti kita tulis 4 kali CB sama dengan 3 kali 6. Berarti 4-nya pindah jadi bagi kayak tadi. Kali pindah jadi bagi, berarti CB sama dengan, nih 6 ini jadi kali ya. Oke. CB sama dengan 3 kali 6 per 4. Nah, bisa dicoret nggak ini? Bisa. Bagi 2 saja berarti bisanya nih. 6 bagi 4. Ini berarti ini 3, ini 2. Berarti 9 per 2 yaitu 4,5. Oke, panjang CB dapat 4,5. C ke B 4,5. BE dikasih tahu 3. Berarti CE dikasih tahu 3. Berarti BE-nya sisanya. Berarti BE sama dengan 4,5 dikurang 3 yaitu 1,5 cm. Nah, di sini diberitahukan satuannya. Oke. Kemudian soal ketiga. Nah, soal ketiga ini segitiga sebangun yang agak direbahkan. Ya. Segitiga ABCDE. Oke. Di mana di sini panjang BD 8, panjang AD 4, panjang DE 6. Pertanyaannya, berapakah panjang CE? Nah, yang ditanyakan panjang CE. Oke, coba kita lihat nih. Padahal CE ini kan yang atas ya. CE ini yang atas. Yang atas kosong, belum. Ya. Melompong nih, tuh. Gimana caranya mencarinya? Padahal tadi yang saya bilang harus ada yang dikasih tahu sama yang ditanyakan. Yang dikasih tahu ada nih. Sisi yang bawah. Berarti kita tidak perlu pakai yang tengah. Ya, kita tidak perlu pakai yang tengah. Berarti kita pakai yang bawah sama yang atas. Tapi yang atas BE-nya pun kosong. Nah, di sini coba lihat ada tanda bantuan siku-siku di sini. Betul kan? Berarti artinya ABC siku-siku, BDE, DBE juga siku-siku. Ini 6, ini 8. Main triple Pythagoras, masih ingat? 6, 8. Kita pakai triple Pythagoras yang disederhanakan saja ya. 6, 8. Coba lihat video saya tentang Pythagoras. Kalau misalkan lupa, 6, 8 kita sederhanakan. Kita bagi 2. 6 sama 8 bagi 2 jadi 3 sama 4. 3, 4, 5. Oke. Kan triple Pythagoras 3, 4, 5. 5-nya kelipatan 2 berarti 10. Berarti panjang BE dapat. Ternyata panjang BE sama dengan 10. Nah, kita sudah dapat BE. BE-nya 10. Di sini 10. Nah, dua garis sejajarnya mana? AC sama DE. Berarti titik puncaknya B. Kita bikin persamaan, kita bikin rumus dari B berarti. Ingat, pendek banding panjang, dekat banding jauh. Berarti BE per BC. Betul, tulis ya. Pendeknya BE per panjangnya BC. Kita cari BC dulu. BE per BC sama dengan yang bawah, BD per BA. BD per BA. BD per BA. BE-nya berapa? BE-nya 10. BC-nya mau kita cari. Per BC sama dengan BD-nya 8. BA-nya berapa? BD 8. BA. Nah, biasanya pada suka jawab 4 nih. Salah ya, bukan 4. Kan 4 itu DA. Bukannya BA. Nah, BA itu kan dari ujung ke ujung. Berarti 8 tambah 4. Berarti 12. Nah, biasanya pengalaman saya pada suka salah pada menghitung yang dari ujung ke ujung ini. Oke? Kemudian sama saja caranya, tinggal kita kali silang. Kita kali silang 12 ke 10 berarti 10 kali 12 sama dengan 8 kali BC. 8-nya kita pindahkan jadi bagi. Berarti 10 kali 12 per 8 sama dengan BC. Kita bagi dulu nih, bagi berapa dulu? Bagi 2 dulu boleh, bagi 2. Di sini 5, di sini
4. 12 bisa dibagi 4, bisa. Di sini 3, di sini 1. Berarti BC-nya 5 kali 3. Berarti kita tulis BC-nya sama dengan 5 kali 3, berarti 15. Ada satuannya nggak ya di soal? Oh, ada 15 cm. Oke. Nah, masih BC yang 15. Pertanyaannya bukan BC. BC itu kan dari ujung ke ujung. Nah, BE-nya 10. Yang ditanya CE. Berarti CE sisanya 15 dikurang 10, yaitu 5 cm. Oke. Nah, untuk lebih memahami, coba kalian kerjakan latihan nomor 4, di mana ada sebuah segitiga ABCDE, di garis sejajarnya ada di BC dan DE, ya, BC dan ED, dan diketahui panjang BC 18 cm, AC 24 cm, dan AD 10 cm. Berapakah panjang DE? Nah, insya Allah kalian bisa mengerjakan ini ya. Baik, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah dijelaskan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.